kalimatnya adalah satu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ingin kita raih bersama. Jadi sudah satu bangsa, sudah satu negara, sudah satu kesatuan, sudah satu tanah air, tapi hari ini masih belum satu kemakmuran. Apa cirinya? Ya cirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih tersentralisasi, pusat-pusat pendidikan berkualitas masih tersentralisasi. Kalaupun tidak tersentralisasi, pusat-pusatnya itu hanya beberapa. Nah, kita memiliki visi bahwa Indonesia 45 itu Indonesia yang satu kemakmuran. Jadi karena itulah ketika bicara tentang transisi energi berkeadilan, kami berharap transisi ini menuju kepada satu kemakmuran juga. Yang terhormat Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, yang saya hormati anggota Dewan Pengurus The Habibie Center Bapak Dr. Insinyur Fuadi Rashid, yang saya hormati Pak Dr. Didit, Bendahara Pengurus The Habibie Center, yang saya hormati Direktur Eksekutif Habibie Center Pak Hasan, juga para panelis yang hadir bersama di sini, yang nanti akan bersama-sama mendampingi para tamu undangan dan tamu-tamu kehormatan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya mulai dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas undangannya untuk bisa bertukar pikiran bersama di sini, untuk mendengar, berdiskusi, berbagi concern kita terkait dengan persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan energi baru dan terbarukan, yang merupakan salah satu agenda penting bagi umat manusia pada masa era ini. Izinkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Sebagian adalah kami coba memotret dari perspektif kami apa yang menjadi concern. Kami memotret sebagian dari masalah yang kita hadapi di Indonesia, dan sebagian adalah apa yang kami bayangkan sebagai jalan keluar. Tapi juga di dalam jalan keluar itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama terkait jalan keluarnya. Dan kami menyampaikan ini di awal karena pendekatan yang selalu kami gunakan ketika kami bekerja di pemerintahan adalah begini, Pak. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki semua pengetahuan. Oke, nomor satu. Memiliki kewenangan adalah memiliki kemauan mendengar, kolaborasi, dan kalau kolaborasi itu beda dengan partisipasi. Kalau partisipasi itu X mengerjakan, kami mengerjakan, Y mengerjakan, kami mengerjakan. Kalau kolaborasi, X mengerjakan dan bekerja bersama, Y mengerjakan dan bekerja bersama. Jadi kolaborasi itu one step higher than partisipasi. Nah, kami selama di Jakarta mendekati problem-problem itu dengan kesadaran bahwa benar pemegang tanda tangannya itu ada pada kami, tetapi pengetahuannya belum tentu ada pada kami. Jadi komitmen yang ingin dicapai X, tapi bagaimana mencapainya, itu berarti harus diskusikan sama-sama. Nah, jadi sebagian yang kami sampaikan di sini adalah concern, beberapa harapan solusi, tapi juga pertanyaan yang kita berharap bisa menjadi pikiran bagi kita semua untuk dicarikan jalan keluarnya. Kami melihat itu sebagai solusi, tapi praktisnya kita harus jalan sama-sama. Nah, ini yang kemudian nanti kami akan coba paparkan. Ini seperti disampaikan tadi, transisi energi berkeadilan. Kalau boleh ditayangkan di sini, transisi energi menuju satu kemakmuran. Dan kenapa kami garis bawahi menuju satu kemakmuran? Karena memang kita
berkeinginan agar kemakmuran itu bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Republik ini harus merasakan satu kemakmuran. Jadi kita sudah melewati beberapa kali satu. Ini di awal saja saya ingin gambarkan. Kita sudah menjadi satu bangsa di tahun 28. Satu bangsa. Paling sederhana apa? Hari ini kita bicara pakai bahasa Indonesia. Kalau kita tidak menyepakati satu bangsa dan satu bahasa persatuan, itu parlemen DPR kita kalau rapat pakai banyak bahasa. Lalu di belakang pakai penerjemah. Lalu dokumen kita diterjemahkan dalam banyak bahasa itu. Undang-undang, aturan. Lihat India. Lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu bangsanya 28. Bahasa bersamanya 23 bahasa. Jadi setiap Uni Eropa itu bersidang, maka diterjemahkan dalam 23 bahasa. We take it for granted sekarang itu semua bisa baca bahasa Indonesia. Tapi tanpa itu di ruangan ini, lihat suku bangsanya masing-masing pada bicara bahasa Indonesia. Bahasa daerah masing-masing. Kita bahasa Indonesia. Jangan dilupakan, satu bangsa. Yang kedua adalah satu negara, tahun 45, obvious. Lalu yang ketiga, satu negara kesatuan. Jadi kalau hari ini kita bilang NKRI tahun 45 itu belum. Karena kita memiliki negara serikat. Namanya Republik Indonesia, ukurannya sebesar Jogja. Tapi seluruh Nusantara namanya Republik Indonesia Serikat. Karena itu Bung Karno menyebut tahun 50, 17 Agustus sebagai proklamasi yang kedua. Karena saat itu kita menjadi namanya NKRI. Jadi kalau kita bilang NKRI harga mati itu mulainya tahun 50. Tapi kita masih baru satu tanah, belum satu air. Karena airnya masih perairan internasional. Laut Jawa perairan internasional, Laut Arafura perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional. Lalu ada deklarasi Juanda tahun 57. Tapi baru diakui dunia tahun 82. Itu 25 tahun perjuangan. Tokoh yang memperjuangkan namanya Mokhtar Kusuma Atmaja. Dan akhirnya dunia mengakui bahwa wilayah Indonesia itu tanah dan air. Jadi yang tahun 28 dibilang satu tanah air, itu baru tahun 82 kita benar-benar punya satu tanah air. Nah, apa satu berikutnya? Satu berikutnya adalah satu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ingin kita raih bersama. Jadi sudah satu bangsa, sudah satu negara, sudah satu kesatuan, sudah satu tanah air, tapi hari ini masih belum satu kemakmuran. Apa cirinya? Ya cirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih tersentralisasi, pusat-pusat pendidikan berkualitas masih tersentralisasi. Kalaupun tidak tersentralisasi, pusat-pusatnya itu hanya beberapa. Nah, kita memiliki visi bahwa Indonesia 45 itu Indonesia yang satu kemakmuran. Jadi karena itulah ketika bicara tentang transisi energi berkeadilan, kami berharap transisi ini menuju kepada satu kemakmuran juga. Ini gambaran tentang visi yang kami bawa. Itu sebabnya kami selalu menyampaikan prinsip keadilan menjadi kata kunci untuk seluruh kebijakan yang dibuat. Bagaimana supaya merata? Maka pertanyaannya tentang keadilan dalam semua kebijakan. Ini kami rasakan Pak Ilham ketika di Jakarta. Begitu ada kata keadilan dimunculkan, maka policy maker sampai tingkat eksekusi itu memikirkan bagaimana dilaksanakan. Misalnya pertamanan. Itu ketika urusan pertamanan diberikan pertanyaan bagaimana membuat kebijakan pertamanan yang berkeadilan. Ini yang ngurusin taman itu, kami biasanya milih tanaman, Pak. Ini biasanya milih pohonnya apa, bunganya apa. Tapi kami tidak bicara tentang keadilan dalam urusan taman. Jalan sama. Tapi begitu tanya apakah pengelolaan taman kita sudah berkeadilan, maka dia harus melihat peta Jakarta. Sudahkah taman kita dari semua wilayah atau hanya di kalangan yang tempat-tempat yang kelas menengah ke atas? Ternyata kawasan padat kumuh itulah yang minim taman. Jadi mendadak harus dibangun taman-taman di daerah yang padat kumuh. Jadi kebijakan pertamanan itu bukan soal tamannya saja, tapi soal bagaimana taman itu berkeadilan. Jalan juga sama. Jadi kesetaraan itu diraih ke satu kemakmuran itu dengan satu kata kunci dalam seluruh aspek. Nah, oke, sekarang kita teruskan pada persoalan lingkungan hidup. Yang kita pandang sebagai climate change, kami melihatnya ini sebagai krisis
iklim. Krisis iklim, dan ketika krisis iklim ini kita lihat secara lebih jauh, maka ini kelihatannya dimensi layar dengan dimensi ini agak beda. Mudah-mudahan masih terbaca dengan baik. Masih oke ya. Perubahan iklim ini memiliki dampak yang luar biasa. Bahkan selama pengalaman kami bertugas di Jakarta, terdapat 2 krisis besar yang saya merasa beruntung dan ditakdirkan untuk berada di dalam posisi menghadapi itu. Satu adalah krisis banjir ekstrim di tahun 2020 bulan Januari. Kapasitas sistem drainase di Jakarta ini 50 mm hujan per hari. 50 mm. Dan di Jakarta waktu itu turun hujan 378 mm. Jadi hampir 8 kali lipat dari kapasitas sistem drainase kita. Pasti kolaps. Dan itu kita alami 1 Januari. Tertinggi dalam sejarah penghitungan curah hujan sejak pertama kali dihitung tahun 1857. 1857 pertama kali dihitung di Jakarta. Kemudian COVID yang kedua, ini kita semua tahu apa yang dihadapi. Tapi juga menarik terutama pada COVID ini, karena COVID ini wake up call. Wake up call untuk apa? Untuk mengingatkan semua policy maker untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena krisis COVID itu menyadarkan begitu banyak orang siapa policy maker yang percaya pada sains dan siapa yang tidak menggunakan sains dalam menghadapi krisisnya. Ini seluruh dunia, bukan di Indonesia. Ini wake up call. Karena itu ke depan kita harus lebih percaya pada sains sebagai salah satu rujukan utama pengambilan keputusan. Nah, apa yang terjadi? Ini di sini terlihat lebih dari 200 juta hektar tutupan hutan hilang dalam 20 tahun terakhir. Kemudian terumbu karang yang berpotensi hilang itu 25-85%. Kalau kita lihat di aspek kesehatan, kita akan menyaksikan 38 kabupaten yang rentan dengan penyebaran malaria. Jadi yang pertama ini kita menyaksikan rusaknya ekosistem laut di mana nelayan bergantung. Yang kedua, kerentanan atau risiko tinggi penyebaran malaria, dan ini yang paling merasakan anak-anak. Kemudian yang ketiga, kerugian ekonomi yang besar sekali akibat krisis iklim ini. Dan yang tidak kalah penting adalah ketidaktahanan air di berbagai kabupaten kota, kalau dihitung ratusan, yang sangat dirasakan oleh warga. Ini beberapa bulan kemarin kita merasakan luar biasa. Dan dari itu semua, lihat yang di bawah, yang paling rentan jadi korban adalah kelompok-kelompok yang perlu pendampingan. Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak, masyarakat adat. Inilah kelompok yang paling rentan mendapatkan dampak atas krisis lingkungan yang kita hadapi. Di sisi lain, itu krisisnya. Di sisi lain, Indonesia punya komitmen terhadap transisi energi. Komitmen Indonesia ini luar biasa. Kita ikut pada Paris Agreement yang menyepakati net zero emission pada tahun 2060. Kemudian kita juga ikut dalam kolaborasi negara maju dalam G20 tahun lalu yang target-targetnya semuanya sangat ambisius. Nah, komitmen net zero emission 2060 ini menurut draft rencana umum ketenaga listrikan nasional yang sekarang sedang dibahas, ini posisi energi baru terbarukan kita harus mencapai angka 78%. Dan dalam komitmen kita di JETP ini lebih besar lagi, bahwa kita harus bisa mencapai angka 100% dengan bantuan internasional. Komitmennya tinggi, bagaimana lihat realisasinya?
realisasinya justru jauh dari target. Kalau ditarik 3-5 tahun ke belakang, bauran energi baru dan terbarukan kita sedikit sekali naiknya. Padahal kalau lihat target, di tahun 2025 kita ada target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% berdasarkan kebijakan energi nasional. Tapi 3 tahun ke belakang kita hanya naik sekitar 1% per tahun. Dan rasanya 3 tahun ke depan ini sulit untuk ngejar 11% dari gap yang sekarang ada. Karena itu makin sulit kita untuk mencapai target. Nah, ini akan berat kalau kita berlari pelan lalu berharap sprint di ujung. Ini kalau maraton ya kecepatannya harus ditata rapi sampai di ujung. Jangan di menjelang ujung kita mencoba untuk mentargetkan. Ini kalau kita lihat nih, 2020 targetnya 13, realisasinya 11. Kemudian targetnya 14 untuk EBT, realisasinya 12. Tahun 2022 targetnya 15, realisasinya 12. Ini problem yang kita hadapi. Jadi ini bagian dari yang saya sampaikan tadi sebagai PR kita. Nah, di samping kita lambat transisinya, kita juga punya problem di lapangan yang tidak kalah rumit. Adanya proses-proses eksekusi di lapangan yang menimbulkan perasaan ketidakadilan. Ini ada beberapa contoh aja di Poso, kemudian kita juga ada beberapa contoh kasus-kasus yang lain. Yang artinya apa? Pendekatan partisipatif, pendekatan kolaboratif, mengantisipasi potensi marginalisasi kelompok-kelompok yang rentan, itu kesan kami tidak menjadi bagian prioritas penting di dalam proses ini. Karena itu menurut hemat kami ke depan kita perlu secara serius transisi energi seperti yang disampaikan Habibie Center ini berkeadilan, itu dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekedar kita berbicara pencapaian target, tapi juga bagaimana masyarakat yang berada di kawasan-kawasan yang menjadi tempat kita melakukan generating untuk EBT, itu mereka menghadapi suasana yang menenangkan. Nah, ke depan kita akan punya beberapa dilema yang mungkin kita perlu pikirkan sama-sama. Nah, ini beberapa bagian yang saya formatkan dalam bentuk pertanyaan yang kita perlu sama-sama jawab. Kita tahu bahwa kebutuhan investasi di sini sangat tinggi, tapi realisasinya kita tahu ini minim. Dari 2017 sampai 2022 ini, investasi ke energi baru terbarukan per tahun tidak pernah lebih dari 2 miliar dolar atau sekitar 30 triliun. Sementara kita butuhnya adalah 8 miliar dolar atau 240 triliun per tahun. Nah, investasinya tinggi, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menutup celah ini? Kita perlunya 8 miliar dolar, tapi yang terjadi hari-hari ini baru 2 miliar dolar. Ini PR nomor 1. Kami melihat harus ada terobosan di sini. Pemerintah harus terbuka untuk melihat semua opsi yang tersedia. Lalu yang berikutnya adalah mismatch antara potensi energi baru terbarukan dengan demand atas energi itu sendiri, khususnya listrik. Kalau kita lihat potensi tenaga air, potensi tenaga surya itu banyak di luar Jawa, Kalimantan, Papua. Tapi dalam kenyataannya per hari ini demand yang paling tinggi justru berada di Pulau Jawa. Ini bagaimana bisa diselaraskan? Perlu didiskusikan. Kami memang memandang perlu melakukan reindustrialisasi
di luar Jawa. Kenapa? Karena ada begitu banyak komoditas-komoditas yang masih kita keluarkan secara mentah, dan kita bila lakukan industrialisasi di sana, maka itu akan bisa membantu meningkatkan nilai tambah, employment, pemerataan pertumbuhan. Dan itu juga artinya kita bisa satu sisi meluaskan cakupan demand bukan hanya di Jakarta. Lalu yang ketiga, bicara keadilan, kita juga harus bicara tentang harga. Ini dilema-dilema yang kita hadapi. Harga untuk energi baru terbarukan ini masih mahal, walaupun secara relatif dari waktu ke waktu sudah makin murah. Di sisi lain, kita menghadapi dunia usaha yang tentu saja ingin untung, dan ingin untungnya juga lebih maksimal, lebih baik. Di sisi lain, kita berhadapan dengan warga yang punya daya beli yang terbatas dan willingness to pay yang juga terbatas. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Di mana posisi negara? Nah, ini adalah tantangan-tantangan besar yang harus kita jawab sama-sama. Sebelum bicara lebih jauh, izinkan kami berbagi sedikit pengalaman tentang EBT di Jakarta. Kenapa kami sampaikan ini sekalian? Kami melihat ketika tadi disebutkan oleh Pak Ilham, mohon maaf Pak, rupanya ini sorry, agak turun, naikin sedikit bunyi Pak, maaf. Jadi kami melihat salah satu yang diharapkan adalah komitmen tentang EBT. Nah, ini Bapak sekalian, kami termasuk yang mempercayai kalau Bapak-Bapak Ibu ditanya tentang komitmen, maka jangan tanya jawaban lisan, Pak. Karena kita ketua wawancara orang itu, wawancara menjadi pegawai, kita tanya, Anda punya komitmen apa masa depan? Oh, pasti dia berikan jawaban yang terbaik, yang paling disukai Pak wawancaranya, Pak. Oh, ditanya tentang masa depan. Tapi kita tahu dalam psikologi, the best predictor of your future behavior is your past behavior. What have you done in the past is the best predictor of what you will be doing in the future. Jadi saya ceritain yang kemarin kita kerjain. Untuk apa? Ya untuk Bapak Ibu memprediksi kira-kira apa yang dikerjain besok. Kalau kemarinnya apa. Tapi kalau kemarin nggak pernah ngerjain EBT, what do you expect to do EBT tomorrow? Kalau itu nggak pernah menjadi bagian dari yang dikerjakan. Nah, jadi saya ingin sampaikan di sini. Nomor satu, di tingkat global, Jakarta ini terlibat langsung. Saya dipilih oleh kota-kota C40 namanya. C40 ini adalah dulunya 40 kota, sekarang udah lebih dari 100 kota, berpenduduk lebih dari 5 juta, itu membentuk asosiasi kota, C40 namanya. Ketuanya adalah Wali Kota London, Sadiq Khan, wakilnya Gubernur Jakarta, dan Gubernur Tokyo. Nah, kami bertiga yang mendorong transisi untuk menjadi kota ramah lingkungan di seluruh dunia. Ini adalah 97 kota yang kita kerjakan bersama-sama. Dan Jakarta tidak dalam posisi penonton. Kami semua dalam posisi we are driving that. Dan pengalaman kita dalam transisi menuju transportasi umum, kita ini di Jakarta pemenang nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award. Dan Jakarta nomor 1. Kita dijadikan contoh di dunia tentang bagaimana mengkonversi transportasi umum menjadi ramah lingkungan. Bukan Jakarta kota terbaik di dunia, no. Tapi kota dengan delta terbesar di seluruh dunia. Delta terbesar itu artinya apa? Lompatannya terbesar. Kami tahun 2020 adalah runner up. Tahun 2021 we are the number 1. Berturut-turut. Dan ini kemudian yang dijadikan contoh di banyak tempat. Walaupun di Jakarta jarang jadi berita. Tapi kita maklum lah, kita tahu itu semua gitu. Tapi saya selalu bilang, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini. Tapi pikirkanlah apa yang ditulis sejarawan besok di masa depan. It matters more, gitu. Karena mereka akan menggunakan data, bukan bicara fakta. Nah, jadi Jakarta mendorong di tingkat global, dan Jakarta reform
Yang ditunjukkan di sini adalah bis listrik, tapi sesungguhnya yang kita lakukan melampaui itu. Ridership di Jakarta, transportasi umum. Waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika itu terjadi lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 10 termacet berikutnya. Kita ini memang pengen 10 besar, tapi jangan macet. Kita pengen 10 besar urusannya lain, masa macet. Nah, tahun keempat, ini very interesting, tahun keempat kita turun nomor 34 sedunia, dan tahun kelima kita turun menjadi nomor 46 sedunia. Tokyo dan lain-lain jauh lebih macet daripada kita. Nah, penurunan ini semua, Bapak sekalian, itu bagian dari integrasi transportasi. Apa yang mau disampaikan? Ketika kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik. Mudah-mudahan ini diteruskan, Pak. Kami memulai dengan 52 bis. Targetnya kami buat 2030 semua bis umum di Jakarta berbasis listrik, seluruh bis umum Jakarta. Dan itu artinya new procurement tidak lagi menggunakan bis berbasis combustion, tapi berbasis listrik. Jadi proses akuisisinya itu bertahap. Lalu bis-bis yang lama bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Kemudian yang kedua, Jakarta ini satu-satunya kota dengan kepulauan, Bapak Ibu. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau kota punya pulau itu banyak, tapi kota punya kepulauan hanya kita. 111 pulau dengan 11 pulau berpenduduk. Dan alhamdulillah di sana sekarang air kerannya bisa langsung diminum tuh. Sekarang kita di sana dibuat setara dengan daratan. Air kerannya bisa diminum, sea water reverse osmosis. Kemudian, nah itu tidak kalah penting. Ini ada sebuah pulau namanya Pulau Sebira. Pulau ini lebih dekat ke Waikambas, Lampung daripada ke Ancol. Tapi dia KTP-nya tetap minta Jakarta. Jadi walaupun secara geografis lebih dekat sama Waikambas, Lampung. Ini kalau dari Jakarta pakai kapal biasa 8 jam baru sampai. Nah, di tempat itu kita buat menjadi salah satu percontohan di mana PLTS itu dibangun. Itu Bapak bisa lihat paling kiri. Dan ini memenuhi 50% konsumsi penduduk di sana untuk listrik. Lalu yang tidak kalah penting, sekolah-sekolah baru yang dibangun di Jakarta adalah sekolah dengan prinsip sekolah net zero. Ini sekolah net zero itu kenapa kami pandang penting? Supaya anak-anak kita dari awal sudah sadar tentang lingkungan hidup. Caranya bukan dengan merubuhkan sekolah yang ada diganti net zero. Setiap kali renovasi, maka direnov menjadi net zero school. Sehingga nanti secara bertahap, nanti harapannya semua sekolah di Jakarta adalah sekolah berbasis prinsip net zero school. Ini bagaimana mengerjakannya? Kita kerjakan dengan Green Building Council. Ini level zero, green buildingnya itu ada silver, ada gold, ada platinum. Ini kita levelnya platinum untuk net zero. Kemudian juga JIS, kita tahu di Jakarta International Stadium itu konsep bangunannya adalah bangunan green building level platinum, dan situ juga menggunakan 1080 unit panel surya yang ada di atasnya JIS itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, energi yang dipakai di JIS itu menggunakan itu semua. Bukan rumputnya yang pakai net zero, Pak, tapi atapnya. Kalau rumputnya biar urusan FIFA itu ramainya, Pak. Nah, dari itu semua, apa yang kemudian kami rasa perlu kita kerjakan. Nah, ini bagian roadmap ke depannya. Apa roadmapnya? Kami melihat harus ada perencanaan yang holistik. Tidak bisa lagi parsial. Yang kedua, harus ada konsistensi dalam implementasi. Kalau holistik tapi nggak konsisten pelaksanaannya, sami mawon. Kalau konsisten pelaksanaannya tapi parsial, ya sami mawon. Tapi kalau kita kerjakan ini holistik dan konsisten, insya Allah we'll get there. Insya Allah. Ada 5 unsur yang kami pandang penting atau 5 pilar. Pertama,
pilar transisi energi berkeadilan. Yang kedua, ini ada ini Pak. Yang kedua adalah tata kelola. Yang ketiga adalah inovasi pendanaan yang tadi sempat saya sebutkan. Yang keempat adalah intervensi di sisi supply dan demand, dan yang kelima soal kolaborasi. Nah, yang pertama, prinsip keadilan ini itu harus dilakukan khususnya kepada masyarakat yang terdampak. Jadi proyek-proyek transisi energi, kemudian daerah-daerah yang sangat bergantung kepada bahan bakar fosil, ini harus ada keadilan. Di satu sisi kita ingin masyarakat yang terdampak itu diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, bila tambang tidak lagi beroperasi di sana, sementara seluruh ekosistem pekerjaan di sana mengandalkan pada tambang, maka kita harus memikirkan kalau nanti kita tidak lagi menggunakan sumber tambang itu, apa yang terjadi kepada rakyat yang ada di sekitar sana. Jadi jangan sampai kita bicara tentang tutup-tutup tapi tidak memikirkan bagaimana mereka yang berada di situ. Lalu di samping itu kita juga tahu banyak kegiatan-kegiatan baru yang harus dikerjakan, yang mungkin membutuhkan relokasi, yang membutuhkan tempat baru di mana masyarakat beroperasi. Lagi-lagi ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Lalu ini yang saya maksud dengan transformasi ekonomi daerah tambang. Yang tidak kalah penting adalah penerapan praktek environmental social governance di seluruh rantai pasok energi kita. Dan ini artinya kegiatan usaha tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kemudian partisipasi publik yang lebih bermakna. Ini partisipasi seperti ini, Bapak sekalian, pendekatan kolaboratif ini kalau ketika kita lakukan memang menyita energi dari sisi pemerintah, tapi ini akan memudahkan di dalam perjalanan jangka panjang. Lalu yang aspek kedua atau pilar kedua tentang tata kelola, ini rencana itu harus dibuat selaras, tidak tumpang tindih, alur koordinasinya jelas. Ini Bapak sekalian, ketika pemerintah memiliki komitmen internasional, diturunkan menjadi kebijakan yang dipahami oleh kementerian-kementerian, dipahami oleh gubernur-gubernur, lalu dipahami oleh bupati wali kota. Ini yang gubernur, bupati wali kota itu sering tidak pernah dengar kabarnya. Apa yang sesungguhnya kami harus kerjakan untuk bisa komitmen internasional itu terlaksana. Nah, guidance ini itu missing, sehingga di level eksekusi pemerintah daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang inkonsisten dengan komitmen internasional, komitmen nasional yang kita miliki. Kenapa? Karena nggak ada sinkronisasi. Saya merasa beruntung pernah bertugas di kementerian yang sering merasakan sulitnya menyamakan daerah. Di sisi lain, saya pernah menjadi kepala daerah yang melihat kalian nggak melempengkan kita juga gitu. Jadi memang ada problem di dalam urusan koordinasi pusat daerah. Apa yang missing? Yang missing itu national guidelines on every issues in the country. Saya ingatkan, national guidelines on every issue. Dari mulai isu energi terbarukan yang kita bahas sekarang, sampai isu kesehatan, isu pendidikan, isu sosial, itu kita guideline-nya nggak ada. Jadi kalau ada wali kota gubernur yang memikirkan energi baru terbarukan, ya berarti dia berinisiatif, bukan karena guideline dari pusat. Kalau ada kepala daerah mikiri kesehatan ibu dan anak, berarti memang dia peduli dengan kesehatan ibu dan anak, bukan karena ada national guideline. Nah, kami melihat ke depan tata kelola ini harus ada national guideline on every issue. Kenapa? Wong pusat kirim transfer daerah kok transfernya luar biasa banyak, tapi transfer itu diberikan tanpa KPI, dan tanpa tuntutan untuk delivery atas services yang diberikan. Jadi this is a time for change. Lalu tentu saja aspek lain adalah kepastian perizinan dan pengadaan EBT bagi swasta. Bagi swasta itu salah satu hal yang paling mendasar adalah
certainty, kepastian. Dan di Republik ini kita seringkali melihat di atas kertas ada kepastian, di luar kertas sulit mendapatkan kepastian. Dan ini yang harus dilempengkan sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu adalah dua aspek. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang demokratisasi data. Demokratisasi data. Hari ini data yang terkait dengan energi baru, energi terbarukan, itu transparansinya minim, sumbernya terbatas. Kami membayangkan bukan transparansi data. Kalau transparansi data segera data dibuka, tapi ini harus bisa seperti wiki, di mana sumber-sumber pemilik data itu tergabung di dalam sebuah data bersama yang bisa diakses oleh semua, bisa disandingkan oleh semua, bisa dibandingkan oleh semua, dan akhirnya bisa dimanfaatkan dan bisa saling mengecek. Inilah yang kami maksud dengan demokratisasi data, bukan sekedar transparansi data. Lalu yang ketiga, aspek pendanaan ini untuk menutup celah pendanaan tadi, kami melihat inisiatif yang ada seperti JETP dan nilai ekonomi karbon ini harus dioptimalkan. Kemudian kami juga melihat kolaborasi pendanaan antara pemerintah, swasta, kemudian institusi finansial, termasuk melalui lembaga internasional dan pembiayaan campuran atau blended finance. Ini perlu ditingkatkan di sini. Kemudian yang keempat, kami juga melihat perlunya intervensi pada demand dan supply side. Sisi permintaan perlu didorong. Ini seperti misalnya kita sudah mulai di Jakarta dengan mewujudkan transit oriented development, kemudian green building yang itu harapannya bisa membantu mengurangi demand lebih efisien. Kemudian di sisi lain kita membutuhkan untuk sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir sekalian, kita membutuhkan bersama-sama kolaborasi. Ini pemerintah, kemudian lembaga internasional, lembaga keuangan, akademisi, praktisi. Sebagai cerita saja Bapak sekalian, ketika kami mencoba di Jakarta membangun transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, kami bekerja sama dengan UNEP, kami bekerja sama dengan ITDP yang berbasis di New York. Kami bekerja sama dengan forum diskusi transportasi Jakarta yang lokal. Jadi para ahli transportasi, jadi ruang kolaborasinya itu dibuka. Formulasi atas kebijakan-kebijakan itu bukan hanya dibuat oleh birokrat, tapi dibuat bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada. Nah, efeknya apa? Efeknya eksekusinya efektif, karena semua terlibat di dalam penyusunan. Dan itu semua ujungnya ini RUU-nya harus segera disahkan. RUU energi baru dan energi terbarukan ini. Jadi Bapak sekalian kami hormati, inilah yang kami pandang sebagai langkah-langkah ke depan yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melihat lebih detail tentang gagasan yang kami susun di dalam visi misi, ini bisa di-download lewat QR code ini. Sebagai informasi saja, visi misi yang kami paparkan, yang kami siapkan, mungkin satu-satunya di antara 3, karena Bapak Ibu bisa lihat, yang memberikan gambaran rencana per sektor dan rencana per teritori. Rencana per sektor itu artinya sektor energi apa, sektor pangan apa, itu per sektor. Lalu yang kedua teritori. Untuk Sumatera apa, untuk Kalimantan apa,
untuk Sulawesi apa, untuk Nusa Tenggara apa. Kenapa? Negeri ini terlalu besar untuk dibuat pendekatan simetrik. Negeri ini pendekatannya harus asimetrik. Setiap kawasan memiliki kekhasan, kebutuhan, dan tantangan. Dan itu coba diakomodasi di dalam visi misi kita. Demikian Bapak sekalian, sebagai pemantik diskusi, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.